Pemirsa, misteri pembunuhan pegawai MRT Jakarta Disa Dwi Yarto yang jenazahnya ditemukan di aliran Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat lalu akhirnya terungkap. Polisi berhasil merangkap 3 dari 4 pelaku pembunuhan di kawasan Cilegon, Banten. Polisi berhasil meringkus 3 dari 4 pelaku pembunuhan pegawai MRT Disa Dwi Yarto yang jenazahnya ditemukan di area Kanal Banjir Timur, Jakarta. Petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku di sebuah hotel di kawasan Cilegon, Banten saat mereka berupaya melarikan diri keluar kota. 2 pelaku berinisial R, 29 tahun, dan IS, 31 tahun ditangkap di lokasi. Sedangkan pelaku lain berinisial JS ditangkap di rumahnya di Cilegon. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku R berperan merencanakan kejahatan. IS sebagai eksekutor dan JS berperan sebagai penadah. Kasus ini berlatar belakang ekonomi karena diduga otak pembunuhan berinisial R memiliki hutang sebesar 3 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari penemuan jenazah seorang laki-laki di Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat lalu. Kita belum sampai sejauh sana menggunakan apa, yang pasti itu menggunakan senjata tajam, luka tusuk, serta luka sayatan di leher. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku berpura-pura ingin membeli mobil korban. Saat bertemu, pelaku langsung menyayat leher korban dan menusuk pegawai MRT tersebut hingga tewas. Pelaku kemudian membuang jenazah korban ke aliran Kanal Banjir Timur. Dari Jakarta, Haikal Vandea, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Sementara itu, PT MRT Jakarta memastikan korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan di Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur adalah karyawannya bernama Disa Dwi Yarto. Pihak perusahaan menyampaikan pemirsa bela sungkawa kepada keluarga korban dan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Terkait adanya pemberitaan tentang ditemukannya jenazah di KPP Cakung dan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta keluarga, kami konfirmasi benar merupakan karyawan PT MRT Jakarta Perseroda atas nama Disa Dwi Yarto dengan jabatan terakhir Section Head Railway Building Maintenance Department. Kami tetap melanjutkan koordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kejadian ini dan memproses secara hukum tentu terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Keluarga PT MRT Jakarta Perseroda merasa kehilangan sosok beliau, seseorang yang ramah, bersahabat, serta profesional dalam mengemban tugas. Kami sampaikan duka yang mendalam kepada keluarga beliau atas wafatnya Disa Dwi Yarto. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan pegawai MRT dengan modus berpura-pura membeli mobil, kita langsung bergabung dengan Yulinda di Mapolda Metro Jaya. Yulinda, apakah satu tersangka lainnya sudah berhasil ditangkap saat ini? Ya baik, selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa TV One. Mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa salah satu pelaku lainnya belum tertangkap oleh pihak kepolisian. Sebagai informasi bahwa saat ini polisi sudah menangkap 3 orang pelaku di mana berinisial R, IS dan juga JS. Di mana para pelaku ini diringkus di salah satu hotel di kawasan Cilegon dan 1 pelaku lainnya diringkus di kediamannya di Cilegon. Sementara masih ada 1 yang belum memang tertangkap dan masih menjadi buronan oleh pihak kepolisian. Kasubdit Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli mengungkap bahwa pelaku terancam hukuman mati yang mana terkena pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dan juga pasal 338 atau dikenakan pasal 365 maksud kami. AKBP Titus mengatakan bahwa 3 tersangka ini yaitu R sebagai perencana atau pemilik ide, IS sebagai eksekutor dan juga JS sebagai penadah. Adapun motif aksi ini dilakukan karena memang salah satu dari pelaku yaitu R terjerat kasus, maksud kami terjerat utang sebesar 3 miliar. Di mana IS dan JS merupakan salah satu kerabat dari pelaku R sehingga memang polisi mengungkap bahwa IS dan JS memiliki hutang budi terhadap R sehingga mereka melakukan pembunuhan ini secara bersama-sama. Sebagai informasi Gina Vita dan juga pemirsa bahwa
maksud kami pembunuhan ini terjadi karena memang awalnya pelaku akan membeli mobil kepada korban, mobil Fortuner kepada korban yang dijual oleh korban di Facebook, yang mana mereka, pelaku dan korban menyetujui untuk melakukan COD atau cash on delivery, yang mana hal ini pun disetujui oleh pihak korban untuk bertemu secara langsung. Namun ternyata pihak korban melihat bahwa ketika pelaku mengirimkan bukti transfer atas pembelian ini, korban merasa curiga karena memang terindikasi itu adalah palsu. Nah, sehingga memang akhirnya pelaku dan korban memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli ini. Nah, Ginavita dan juga pemirsa, akhirnya korban sendiri pelaku minta kepada korban untuk diantarkan pulang ke rumah pelaku, di mana di jalan dari posisi mereka COD ke arah korban, ke arah lokasi yang ditunjukkan korban untuk diantarkan pulang. Korban akhirnya dibunuh oleh para pelaku, 3 pelaku ini. Sementara demikian, Ginavita, kembali ke Anda di studio. Oke, ini artinya motif karena persoalan ekonomi atau ada hal lain di luar itu, Yulinda? Baik, Ginavita, memang ini disebutkan langsung oleh AKBP Yudo bahwa memang pihak pelaku terlilit hutang sebesar 3 miliar, yang mana tidak semua pelaku tapi hanya R saja. IS dan JS hanya membantu R untuk melakukan aksi ini karena memang IS dan JS ini memiliki hutang budi kepada R sehingga mereka melancarkan aksinya. Namun yang terlilit utang hanya pelaku R. Oke, Begitu. baik. 1 tersangka masih dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Terima kasih banyak Yulinda atas laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.